الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca babnya ngeloncat satu ya, insyaallah. Nanti yang ini yang thawabu man satara aurata akhihil muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu man satara aurata akhihil muslim. Pahalanya orang yang menutupi aibnya saudara muslim dia. Jadi selain para nabi, para rasul itu tidak lepas dari kemungkinan berbuat hal-hal yang tidak pantas. Hal-hal yang tidak pantas itulah yang namanya aib. Tapi apa mesti selain para nabi, para rasul punya aib? Tidak mesti. Tetapi kemungkinan itu ada. Maka di antara sifatnya Allah adalah As-Sattar, yang maha menutupi. Kalau sifatnya Allah itu As-Sattar, maknanya sekian banyak hambanya memang ditutupi keburukannya oleh Allah. Maka kita setiap lepas ngaji ngasar hari Ahad, hari Sabtu, kita baca doa yang berupa pantun. Ya alimas sirri minna. Wahai zat yang mengetahui rahasia dari kami. La tahtik, janganlah engkau rusakkan, jangankah engkau hilangkan asitra, tutup engkau anna, dari diri-diri kami. Jadi kalau orang itu dibuka aibnya oleh Allah, kata sebagian ulama, orang-orang terdekat dia pun akan lari dari dia, jijik melihat dia. Maka sebelum kita ini berpikir orang lain punya aib, coba berapa aib yang telah kita punya. Jadi antara tandanya orang Islam itu benar adalah kalau dia menyukai kebaikan untuk saudara muslimnya sebagaimana dia menyukai kebaikan untuk dirinya. Jadi antara namanya kebaikan itu adalah tidak membuka aib. Itu kalau aib itu ada. Kadang-kadang orang itu aib itu hasil kesimpulan, tidak nyata. Itu namanya bukan aib lagi, berarti fitnah. Kalau fitnah itu bukan masuk di dalam bab ini, masuknya sudah dalam bab khusus. Fitnah itu babnya sudah bab khusus. Yang barangnya itu ada saja, cacatnya itu ada saja, kita ini diperintahkan, bukan hanya diperintahkan, dijanjikan pahala kalau kita menutup aib-aib itu. Kalau barang nggak ada, ya ini nggak bisa dibayangkan berapa banyak dosa yang akan dia dapatkan. Jadi antara kenyataan dengan kesimpulan itu beda loh. Orang tuh sering asalnya itu membicarakan aibnya orang. Itu namanya ghibah. Di tengah-tengah bicara dia menyimpulkan, itulah namanya fitnah.
Akhirnya banyak sekali ulama yang berfatwa ghibah itu dosa besar. Kenapa? Karena sangat sulit untuk lepas dari di tengah-tengah ghibah atau di akhirannya dari menyimpulkan. Lah, menyimpulkan itu sudah bukan ghibah lagi, tetapi itu adalah tidak nyata. Ini menutupi aib, pahalanya begitu itu. Membuka aib, nanti akan ada hadis-hadis yang mengancamnya. Itu kalau aibnya ada. Kalau aibnya enggak ada, berarti ini sudah lebih-lebih lagi hal-hal buruk akan menimpa dia kalau tidak bertaubat. Dan tobatnya sesuatu itu sesuai dengan pelanggarannya. Kalau tobatnya karena dia meninggalkan sholat, ya dia harus mengganti sholatnya. Tidak bisa orang tobatnya karena tidak sholat kemudian ditebus dengan sedekah. Kayak nyambung. Saya sholat kok mualu, saya capek, harta saya banyak, tak bayar duit aja ya. Nah, bisa. Dosanya itu kalau ngaji ngantuk. Nggak bisa dibayar, Pak, saya tak bayarnya di kantor lebih banyak, tapi saya tak ngantuk terus di kelas. Nah, nggak bisa. Masa ngantuk di kelas dosa? Ya kalau nggak ada utur dosa. Wong diberi arahan-arahan agama ditinggal ngantuk loh. Apa berakhlak begitu? Masa nggak dosa? Ada orang kamu ajak bicara kemudian dia ngantuk, nggak dengarkan ngantuk. Gimana? Kamu langsung bilang nggak berakhlak, nggak berakhlak. Lah kalau yang kamu sampaikan itu agama, kemudian dia ngantuk. Piye? Kadang-kadang kita ini sudah berbuat dosa, tapi perasaannya biasa aja karena sudah harian. Seperti orang hari-hari masuk kandang ayam. Hari pertama ya penguk-penguk agak mual-mual dikit, hari kedua mulai biasa, hari ketiga biasa. Lama-lama kangen dengan bau tai ayam. Ngantuk itu waktu santri baru aib. Lama-lama jadi biasa, lama-lama kalau nggak ngantuk itu bukan santri katanya. Di manusia ini Masya Allah. Bolos pertama kali nyesel, kedua kali agak biasa, ketiga kali sudah biasa. Lama-lama, masa kok santri nggak ada bolosnya, itu santri model apa? Nah, begitu. Jangan terlalu alim lah, nakal-nakal dikit. Nah, kadang-kadang setan tuh bisa kita begitu. Tengah-tengah nakal mati, waduh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yasturu abdun, tidak menutupi abdun seorang hamba pun abdan hamba yang lain fid dunya di dunia illa satarahullah, mesti Allah akan menutupi dia, menutupi aib-aib dia yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Masya Allah. Jadi sebetulnya kita ini menutupi aibnya orang lain itu menutupi diri kita sendiri. Kalau kita membuka aibnya orang lain, kita pun juga akan membuka aib kita sendiri. Kita ini sebagai orang Islam harus ada rasa kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Sebagaimana kita nggak pengen aib kita tertampak, begitu juga teman-teman kita ini satu badan dengan kita. Sebagaimana ngaji kemarin, ada seorang pelacur berakhlak baik dengan anjing, dimaafkan oleh Allah. Lah ini orang iman itu tiap hari berapa banyak kebaikan yang telah dia buat. Minimal iman yang dia bawa itu adalah 24 jam mendatangkan kebaikan. Apalagi kalau dia bilang subhanallah, bilang la ilaha illallah, atau dia senyum pada saudara muslimnya, atau dia mengikram apa, itu muslim-muslim kan raja-raja di surga, ratu-ratu besar di surga. Maka kita harus benar-benar hati-hati, hidup sekali itu hati-hati. Loncat.
Wa kharaja Tabarani, Imam Tabarani telah meriwayatkan bi isnadi dengan sanad beliau an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yara mu'minun min akhihi auratan fayasturuha alaihi illa adkhalahu Allahu bihal jannah. Tidak melihat seorang mukmin pun dari saudaranya sebuah aib, kemudian dia menutupi aibnya, illa adkhalahu Allahu bihal jannah, kecuali pasti Allah akan memasukkan dia biha dengan sebab aurat yang dia tutupi. Dia masukkan al-jannata, surga. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man satara aurata akhih, barang siapa menutupi aibnya saudaranya, satarallahu, maka Allah akan menutupi aurat dia yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa man kasyafa aurata akhih, dan barang siapa menutupi aib saudaranya, kasyafallahu auratahu, maka Allah membuka aurat saudaranya. Kasyafallahu auratahu, maka Allah akan membuka aurat dia. Hatta yafdhahu biha, sehingga Allah akan mempermalukan dia biha, dengan aurat dia itu, fi baitihi, di rumah dia sendiri. Jadi balasannya orang membuka aibnya orang itu di dunia ini, bukan di akhirat. La ilaha illallah. Dalam hadis yang telah sampaikan kemarin, lebih ngeri lagi, dia akan melakukan hal yang sama sebelum matinya. Kalau dia mengolok-ngolok saudaranya dengan sebab aib itu. Maka dulu sering diceritakan oleh ayah kami, ya Mahmud rahimahullah, ada seorang ulama besar yang santri-santrinya banyak manfaat. Kemudian beliau ini juga punya istri yang begitu solihah, ahli puasa, ahli tahajud, ahli infak. Maka suatu hari ada berita. Sampai kepada pesantren itu ada berita. Yang berita tadi akhirnya sampai ke keluarganya syekh itu, sampai ke istrinya syekh itu. Ada berita si fulan berzina. Maka cerita tadi sampai ke Bunyai. Begitu dengar itu, istrinya syekh tadi saking enggak pernahnya berbuat maksiat, mungkin begitu, muntah sampai sekian hari. Ini namanya menjaga hati itu kan, kalau enggak ditolong Allah juga enggak bisa. Enggak tahu muntahnya itu mungkin saja sambil ada rasa merendahkan orang tersebut. Akhirnya semua anaknya yang dari Bunyai ini semuanya pernah berzina. Jadi maka kita ini dalam keluarga kita, lakinya atau perempuannya, benar-benar di antara cara untuk mendatangkan keluarga yang soleh, diri yang soleh, yang solihah, tutup dari membicarakan aibnya orang. Ghibah itu ditutup dari keluarga kita, karena ghibah akan menyebabkan orang sulit menyelamatkan dirinya dari menghina orang. Kalau sudah menghina, nanti aib yang sama akan terjadi pada keluarga itu. Maka diceritakan dalam cerita keluarga besarnya Syekh Ilyas rahimahullah, di antaranya adalah keluarga beliau ini termasuk keluarga yang paling anti dengan ghibah. Akhirnya muncul ulama-ulama yang jadi asbab hidayah. Kita pengen anak-anak soleh, jangan bicarakan aibnya orang. Kita pengen anak-anak istri kita soleh, jangan boleh membicarakan aibnya orang. Tutup mulut. Masih banyak pekerjaan yang lain. Ngajar anak, masak, maca, masih banyak yang lain. Jadi ini satu pelajaran untuk mendatangkan generasi yang soleh dalam keluarga kita, dalam diri kita, yaitu
Jangan sekali-kali merendahkan hamba Allah. Jangan sekali-kali merendahkan hamba Allah walaupun dia punya aib. Karena seorang Yahudi dalam beberapa menit dari aduwullah maghdubi alaihim berubah menjadi min kibari auliaillah, yaitu jadi sahabatnya Nabi, wafat dalam keadaan beriman dan jadi salah satu sahabatnya Rasulullah SAW. Maka diceritakan dalam kitab Al-Mustadraf fi kulli fannin mustadraf, kitab ceritanya cerita aneh-aneh. Di sana ada seorang ulama besar namanya Syekh Abdullah Al-Andalusi yang sering zaman Kiai Uzairon itu diceritakan, kadang-kadang ngaji ngasar, kadang-kadang waktu bayan. Beliau ini muridnya itu jumlahnya puluhan ribu. Muridnya aja keramatnya itu banyak, pada bisa terbang. Apalagi kiainya, sudah nggak perlu terbang. La ilaha illallah. Maka beliau dengan santrinya sering mengadakan safar dakwah. Sampai akhirnya sampai melewati satu daerah isinya itu orang-orang non-muslim, orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani yang pada sebagian dari mereka ngembala babi. Suasana yang benar-benar tidak ada hidayahnya belas lah. Maka Syekh Abdul dengan muridnya melihat itu, pada baca istighfar, pada minta perlindungan dari Allah kepada Allah dari hal-hal yang enggak baik itu. Maka beliau melewati daerah itu. Selepas melewati, Syekh Abdullahnya itu bilang pada murid-muridnya, ini yang dilewati daerahnya orang kafir loh. Wahai murid-muridku, saya diuji oleh Allah. Kok saya pengen sekali balik ke tempat itu, kok pengen bersama mereka saya. Coba kamu doakan saya biar enggak ikut dengan mereka. Muridnya pada nangis. Saya ini kena apa? Antum kan mursyid kami, pembimbing kami, kok tiba-tiba mau gabung dengan orang-orang pengembala babi ini gimana? Akhirnya syekhnya nggak bisa ditahan, gabung dan murtad mengembala apa itu? Babi. Nah, gabung dengan daerah Nasrani tersebut. Murid-muridnya sekian lama nangisi gurunya. Ya Allah, hidayah untuk Syekh Abdullah. Ya Allah, hidayah piye iki? Pimpinan hidayah kok tiba-tiba jadi gabung dengan orang-orang non-muslim dan keluar dari Islam. Akhirnya diistighosai, Allah berkehendak beri kemakbulan doa-doanya muridnya tadi. Akhirnya syekhnya tadi muncul lagi, tiba-tiba muncul lagi di depan muridnya. Sudah bajunya muslim lagi. Wah, muridnya nyambut dengan nangis semua. Syekh, kok bisa terjadi begitu? Itu bagaimana? Antum kan pimpinan hidayah di daerah kami, guru kami. Lah kok tiba-tiba murtad sampai gabung dengan orang-orang yang tidak beriman, sampai ngembala babi seperti mereka, pekerjaannya begitu rendah, kenapa? Maka syekhnya bilang, saya ketika ngelewati daerah tersebut terbetik di hati saya lebih baik dari mereka. Tanpa saya bilang lebih baik sekarang, kalau nanti belum tahu. Maka Allah uji saya. Ternyata musibah yang mengenai mereka mengenai saya. Itu Syekh Abdullah loh itu, bukan kita loh. Maka kita ini nertibkan. Diri kita penanggung jawab menertibkan urusannya. Tetapi jaga hati itu adalah penting sekali biar kita tidak malah justru lebih buruk dari yang buruk-buruk yang pernah kita tahu. Untung masih dapat hidayah lagi. Kalau tidak, teman akrabnya Syekh Abdul Qadir Jailani Ibnu Syaqqa, dari pimpinannya ilmuwan waktu itu sampai jadi duta-dutanya Daulah Abbasiyah, pergi ke negeri-negeri luar. Menjelang wafatnya murtad gara-gara kepencut seorang wanita Nasraniyah, akhirnya wafat dalam keadaan murtad.
Maka kita ini orang iman itu harus mengumpulkan antara khauf dan roja. Takut Allah itu maha kuasa segalanya. Bagaimana takutnya? Nabi Syuaib ketika kaumnya ngajak beliau untuk bergabung dengan mereka. Maka beliau bilang, enggak mungkinlah saya gabung dengan agama kalian. Illa ayyasha Allah. Bagaimana juz 9? Juz 9. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para hafid, ya, para hafid. Qad iftaraina 'ala Allahi kadiban in 'udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasha Allahu rabbuna. Aku tidak akan balik ke agama kalian itu. Kamu suruh balik ke agama sesat itu enggak mungkin. Kecuali kalau Allah berkehendak jadi mungkin. Ini tawaduknya Nabi Syuaib. Kalau Allah sudah berkehendak nyopot hidayah pada diri saya bisa gabung dengan agama sesat kalian itu. Itu Nabi Syuaib begitu tawaduknya ngajarkan pada kita, Allah itu maha kuasa. Ngajarkan pada umatnya, kalau Allah sudah enggak pilih saya, ya saya enggak terpilih. Padahal beliau ini pimpinan hidayah yang enggak mungkin akan sesat, Nabi. Tapi beliau mengatakan kalau kuasa Allah itu begitu sempurnanya, siapapun tidak tahu apa yang akan dikehendaki oleh Allah. Maka kita ini kalau ingat begitu jadi timbul rasa khauf. Kemudian roja, kita dengar firman Allah, sabda Nabi, ceritakan keuntungannya orang beriman, keuntungannya orang sholat, keuntungannya orang ngaji, keuntungannya orang sedekah, orang puasa, akhlak baik, dan kita sudah banyak mempraktekannya. Kita berharap itu semua mendatangkan sayangnya Allah pada kita. Nah, orang iman itu adalah orang yang mengumpulkan antara khauf dan roja. Karena isinya akidah kita begitu itu. Ancaman-ancaman dari Allah yang kita perlu takut, kemudian penyemangatan dan pahala-pahala yang dijanjikan dari Allah dan Rasulnya yang kita perlu berharap. Khaufan wa tama'a. Takut dengan harap. La ilaha illallah. مولاي صل وسلم دائما Salatullah
وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البيت يا الله. سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معانيه